Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, yang terhormat Ibu Sofiatun Nahwiyah SPDI MA sebagai dosen pengampu. Baiklah, saya kali ini akan menyampaikan tugas ilmu pendidikan Islam yang bertemakan yaitu peserta didik. Yang pertama yaitu pengertian peserta didik. Pengertian peserta didik. Peserta didik merupakan salah satu komponen dalam pendidikan Islam. Peserta didik adalah orang yang sedang berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan maupun secara psikis ataupun secara fisik dan religius dalam mengarungi kehidupan dunia dan akhirat kelak. Yang kedua yaitu kriteria peserta didik. Kriteria peserta didik yang pertama yaitu anak bukan miniatur orang dewasa. Orang tua tidak bisa memaksakan kehendaknya karena setiap anak memiliki potensi, karakter, dan bakat serta minatnya masing-masing. Orang tua tentu ingin anaknya agar pintar dan sukses. Semuanya dilakukan oleh orang tua karena ambisi inilah justru membuat anaknya tertekan. Mereka bukan sebagai anak kecil lagi, tetapi sudah sebagai robot yang bebas mereka perintahkan. Yang kedua yaitu memiliki periodisasi perkembangan dan pertumbuhan. Menurut Maria Montez, periode pertama yaitu umur 0 sampai 7 tahun. Pada periode ini, penangkapan dan pengenalan dunia luar dengan panca indera. Pada periode yang kedua yaitu pada usia 7 sampai 12 tahun. Pada periode ini di mana anak sudah bisa menilai perbuatan manusia atas dasar baik dan buruknya dan mulai timbulnya manusia yang sempurna. Pada periode yang ketiga yaitu usia 13 sampai 18 tahun. Pada periode ini yaitu penemuan diri dan kepekaan sosial mereka. Pada periode keempat yaitu umur 18 tahun ke atas. Pada periode ini adalah masa perkuliahan atau perguruan tinggi. Kriteria peserta didik yang ketiga yaitu sebagai makhluk Allah. Makhluk Allah di sini yaitu peserta didik harus taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dengan yang kita pedomai ini yaitu dengan berlandaskan kitab suci Al-Qur'an dan hadis. Kriteria peserta didik yang keempat yaitu jasmani dan rohani. Peserta didik juga membutuhkan kesehatan jasmani dan rohani. Kriteria peserta didik yang kelima yaitu berpotensi. Peserta didik harus berusaha untuk memiliki potensi yang baik. Selanjutnya yaitu yang ketiga, kebutuhan peserta didik. Kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik yaitu berupa makanan ataupun minuman dan gizi ataupun nutrisi yang lainnya. Yang kedua yaitu kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial di sini adalah kebutuhan sosial yaitu berteman, membutuhkan teman karena peserta didik juga tidak bisa belajar sendiri dan juga membutuhkan guru ataupun dosennya yang mengajarkan peserta didik tersebut. Yang ketiga yaitu kebutuhan untuk mendapatkan status. Yang keempat yaitu kebutuhan mandiri. Kebutuhan mandiri di sini seperti kuota ataupun handphone. Kebutuhan
selanjutnya yaitu kebutuhan untuk berprestasi. Peserta didik juga harus berprestasi di bidangnya masing-masing. Yang keenam yaitu kebutuhan ingin disayangi dan dicintai. Peserta didik juga ingin disayangi dan dicintai oleh orang tua, teman, dosen maupun guru yang bersangkutan. Yang ketujuh yaitu kebutuhan untuk curhat. Kadang peserta didik juga mengalami masalah atau kendala dalam proses pembelajaran, dan dia juga membutuhkan solusi dari teman ataupun guru yang terdekat sebagai tempat curhatan ataupun yang lainnya. Yang kedelapan yaitu kebutuhan untuk memiliki filsafat hidup. Dimensi peserta selanjutnya, yang keempat, dimensi peserta didik. Yang pertama yaitu dimensi fisik, yang kedua dimensi akal, yang ketiga dimensi keberagamaan, yang keempat dimensi akhlak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.